Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Nah, setelah berhenti mengajar selama kurang lebih 3 tahun ya, saya dari 2022 sampai 2025 ini, sekarang saya mengajar lagi. Yaitu saya mengajar di lembaga formal dan lembaga non formal. Di formal saya mengajar tingkat SLTA dan di non formal ini saya mengajar les atau bimbel. Saya rasa sudah lama sekali ya, sejak tahun 2022 sampai 2025 sekarang itu bukan waktu yang singkat menurut saya. Karena apa? Karena di situ saya tidak pernah mengajar lagi, baik itu di formal maupun non formal. Dulu saya itu mengajar di SD, teman-teman semua. Asal kalian tahu, saya mengajar di SD. Kenapa saya keluar dari SD? Karena saya di situ ingin ikut PPG Prajab. Saya kebetulan mengajar pendidikan agama Islam ketika itu. Dan di tahun 2022 itu ada regulasi PPG Prajab dari Kemenak. Tetapi itu hanya sebatas wacana saja. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok nggak diadakan PPG Prajab dari Kemenak ini. Kalau PPG dari matematika, sejarah dan yang lainnya, guru lainnya itu ada PPG Prajabnya. Tapi kalau dari pendidikan agama ini entah disusahin atau gimana ya nggak tahu lah. Nah di situ saya ketika keluar dari SD, wah gagal Prajab nih. Jadi saya melanjutkan S2. Sekarang saya kembali ke dunia mengajar lagi. Yeay. Nah, tentunya tidak asal diterima teman-teman semua. Saya mengajar di formal dan non formal ini. Setidaknya ada 3 tes yang saya dapati ketika saya mengikuti kegiatan atau rekrutmen guru di lembaga formal dan non formal ini. Yang pertama ada tes pedagogi dan tes akademik potensi ya. Kemudian ada tes wawancara. Yang terakhir ada tes micro teaching. Dari ketiga tes ini yang paling besar nilainya itu di micro teaching teman-teman semua. Makanya di sini saya akan berbagi tips kepada kalian semua calon guru fresh graduate yang mau mengajar, yang mau menjadi guru, yang mau menjadi tutor atau guru bimbel gitu ya. Kalian setidaknya harus bisa micro teaching yang bagus. Nah, apa sih pengertian dari micro teaching ini? Micro ini artinya kecil, teaching artinya mengajar atau pembelajaran gitu ya. Artinya micro teaching ini bisa saya simpulkan, ini mengajar kelas kecil, pengajaran di kelas kecil gitulah intinya. Tapi nanti kalian bisa cari sendiri di Google atau di ChatGPT apa itu micro teaching. Nanti kalian bisa cari sendiri. Di sini saya cuma akan menyampaikan kepada kalian pengalaman saya sendiri. Kenapa saya bisa diterima. Micro teaching ini atau kelas kecil ini teman-teman semua bukan berarti anaknya yang kecil-kecil. Bukan itu. Tapi di situ estimasi waktunya dipersingkat, diperkecil, dan kemudian anaknya yang dimana di dalam kelas ini setidaknya ada 20 siswa, ada 30 peserta didik, itu disedikitkan. Itu dikecilkan menjadi 5 atau enggak 10 siswa. Jadi seperti itu. Nah, tentunya dengan jumlah siswa yang sedikit ini dan estimasi waktu yang diberikannya sangat sedikit juga, ini kita harus memaksimalkan pengajaran kita, yang dimana pembelajaran ini kalau kita laksanakan di jam biasa itu biasanya 80 menit, ada yang 60 menit gitu ya. Ini kita singkat menjadi 30 menit. Setidaknya di micro teaching yang saya ikuti itu paling lama 30 menit lah. Di setiap lembaga beda-beda, ada yang 10 menit, ada yang 20 menit. Nah, jadi di situ kita dituntut untuk perform dengan waktu yang sedikit dan jumlah siswa sedikit itu tadi, dengan materi pembelajaran yang sudah kita siapkan. Tips pertama dari micro teaching ini, dari pengalaman saya, kalian harus sok kenal, sok deket, atau sok kenal, sok akrab dengan siswa atau penguji itu tadi. Karena biasanya itu ada micro teaching itu nggak ada siswanya, cuma ada penguji aja gitu. Jadi kalian anggap penguji ini sebagai siswa. Nggak apa-apa teman-teman semua. Justru itu akan menambah nilai kalian gitu ya. Jadi kalian harus sok kenal, sok akrab, sok deket dengan peserta didik atau penguji itu tadi kalau memang nggak ada siswanya. Tentunya yang harus kita lakukan ketika micro teaching ini yang pertama adalah salam dan menyapa. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Atau selamat pagi, semangat pagi. Meskipun sudah siang, tapi semangat kita harus tetap ketika di pagi hari. Nah, setelah menyapa siswa nih, kalian harus kenalan, memperkenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Masabdi, bisa dipanggil Pak Ali. Kalian sudah memperkenalkan diri kalian semaksimal mungkin ya, langsung saja tutup poin. Kemudian kalian tanya satu-satu nih dari murid ini untuk memperkenalkan dirinya. Karena kalian sudah berkenalan, gantian dari
murid tersebut atau siswa tersebut untuk berkenalan. Kalian di sini harus sok akrab, sok deket banget loh ketika berkenalan ini. Karena hal tersebut ini bisa menjadi kesan pertama bagi murid menilai kita gitu loh. Dan di situ kalau murid memang betah, penguji akan menilai dengan baik. Nah, kemudian setelah kalian salam dan menyapa dari murid-murid ini, perkenalan satu-satu. Langkah kedua, kalian harus melihat siap nggak murid kalian ini untuk belajar. Artinya apa? Artinya di meja belajar ini harus ada buku, harus ada alat tulis, harus ada buku paket atau lain sebagainya yang mendukung pembelajaran. Jangan sampai di akhir pembelajaran ketika kalian keliling kepada siswa kalian, ini ketika micro teaching itu ada siswa yang nggak nyiapin buku di atas mejanya, nggak ada pulpennya, nggak ada alat tulisnya ya. Jangan sampai, atau buku paket nggak ada, jangan sampai. Makanya itu ditanya di awal, mana bukunya, disuruh diangkat, bawa pulpen nggak gitu, disuruh diangkat gitu ya. Nah, kemudian kalau ada yang nggak bawa pulpen, bisa kalian pinjami pulpen kalian gitu, pulpen kita ya. Kalau ada yang nggak bawa buku nih, bisa disuruh gabung dengan temannya. Artinya apa? Artinya ketika pembelajaran, anak-anak ini harus memang ada alat tulis dan buku. Setelah anak-anak siap, ya kalian pastikan sudah siap semua. Kemudian yang terpenting tahap ketiga adalah tentang manajemen papan tulis atau whiteboard management. Ini banyak sekali disepelekan sih oleh beberapa guru ya. Tapi di micro teaching khususnya ya, ini akan menjadi nilai plus bagi kalian. Dan juga ini bisa bermanfaat ketika kalian praktekkan di kelas gitu, ketika pembelajaran pada umumnya nanti. Karena saya mengajar di suatu bimbel itu papannya sudah terbagi menjadi 3 teman-teman semua. Di situ saya agak wah ini memang cocok nih gitu loh. Manajemennya bagus, manajemen papan tulisnya. Nah kalau di kampus-kampus ternama nih yang di jurusan pendidikan, mungkin dari dosennya ketika sudah lulus, ketika mau lulus itu sudah diajari tentang manajemen papan tulis. Jadi papan tulis itu dibagi 3, entah kalian itu nulisnya dari tengah, entah kalian itu nulisnya dari samping ya kiri maupun kanan. Itu pokoknya harus dibagi menjadi 3 itu. Jangan sampai ya papan tulis yang besar itu kalian nggak manfaatin dengan baik. Jadi harus memanage dari papan tulis tersebut. Kalau bisa lagi ya, itu spidolnya kalian harus punya 3. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Itu terserah kalian. Tapi setidaknya di manajemen papan tulis ini kalian sudah bisa, itu sudah baik. Jadi ketika belajar ini anak-anak nggak terpecah fokusnya. Ada bagian yang harus kalian tidak hapus di situ ya. Kemudian bisa nulis di yang lain gitu. Itu manajemen itu sangat penting sekali dinilai ketika kita micro teaching maupun kebermanfaatan kita ketika melakukan pembelajaran seperti itu. Kemudian langkah yang keempat yaitu prepare worksheet. Kita harus siapkan soal nih setelah kita mengajar gitu ya. Kita harus siapkan soal kepada anak-anak. Soal ya seperti misalnya ya yang enteng-enteng aja yang sudah kita bahas itu di materi, karena nggak mungkin kita ini pembelajaran terus sementara nggak ada sesuatu yang kita nilai, dan siswa ini tidak mendapat apa-apa. Jangan sampai. Jadi itulah pentingnya worksheet. Yang kelima adalah menilai worksheet itu tadi, hasil kerja siswa itu tadi dari soal yang kita berikan. Sedikit saran ya, kalau worksheet ini jangan banyak-banyak ya, cuma 5 soal aja lah. Pengerjaan berapa menit gitu ya, untuk penilaian berapa menit, nanti setelah itu kalian setorkan kepada anak-anak, berikan kepada anak atau kalian ambil sendiri nggak apa-apa. Jadi di situ anak-anak ini harus mendapatkan sesuatu nih ketika kita masuk kelas tersebut. Nah setelah kalian melakukan 5 hal tersebut, insya Allah mengajar kalian atau micro teaching, tes micro teaching kalian ini bisa mudah teman-teman semua. Tinggal bagaimana kalian memanage dari 5 tips tersebut. Misalnya SKSD, sok kenal, sok dekatnya itu 10 menit atau 20 menit. Kemudian trigger materinya atau isinya ini 20 menit. Dan mengerjakan soalnya ini 20 menit. Jadi kalian bisa bagi sesuai keinginan kalian sendiri. Yang penting 5 tips ini harus kalian ketahui sih. Itu jangan sampai tidak. Karena ini penting sekali bagi kalian yang mau menjadi pengajar. Ini dari pengalaman saya, bisa diterima di SLTA itu tadi, lembaga formal, dan bisa diterima di bimbel ternama di Indonesia. Kemudian ada lagi nih tambahan teman-teman semua, ketika kita melakukan micro teaching atau ketika kita menjadi seorang guru melakukan pembelajaran kesehariannya, itu kita harus melihat penampilan kita, mempersiapkan penampilan kita. Karena kalau dari bahasa Jawa itu ya, istilah Jawa itu ajine rogo sangka busono. Jadi kalau pakaiannya bagus, pakaiannya rapi, baunya wangi, ini pasti
anak-anak langsung, wah ini gurunya disiplin, wah ini gurunya gini, agak kelihatan wibawanya gitu ya. Penampilan juga penting sih, meskipun 10% lah dari pembelajaran itu tadi, yang penting 5 itu tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya kali ini. Apabila konten ini bermanfaat bagi kalian yang sedang melaksanakan atau akan melakukan tes besok, entah minggu depan atau bulan depan, jangan lupa subscribe channel ini ya, dan bagikan info ini kepada teman kalian, bagikan pembelajaran ini, tips ini kepada teman-teman kalian. Saya Limas Sabi, sekian video kali ini, see ya.